CCTV Bandara Supadio Pontianak merekam insiden plafon yang roboh. Atap Bandara Internasional Supadio di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, rubuh setelah diterjang hujan angin pada tanggal 26 Maret 2017. PT Nindya Karya selaku kontraktor bertanggung jawab penuh atas insiden yang telah melukai 2 orang. Robohnya plafon di ruang tunggu Bandara Supadio ini terekam melalui CCTV bandara. Anehnya, bandara ini baru saja dibangun, tapi ternyata plafonnya mudah roboh. Dikatakan penyebab robohnya plafon bandara ini karena terpaan angin yang masuk melalui curtain wall. Pihak kontraktor juga sudah meminta maaf kepada masyarakat terkait insiden tersebut, dan kini bandara sedang dalam proses pemugaran kembali. Insiden yang pernah terjadi di bandara. Video menunjukkan pria mengamuk memegang parang di Bandara Nola. Rekaman CCTV menunjukkan saat psikopat menarik golok dan mulai menyerang orang di Bandara Internasional New Orleans Maret lalu. Insiden ini dimulai sekitar pukul 7.30 malam pada 20 Maret. Richard White dengan tenang berjalan menuju antrian pemeriksaan keamanan bandara memegang kantong. Dia menyemprot kerumunan dengan semprotan tawon sebelum mengeluarkan golok dari pinggangnya dan mencoba untuk memotong orang. Menargetkan petugas bandara menyemprotkan dia di wajah sebelum mengejar dia dengan pisau. Maniak nyaris mengenai korban pertamanya, tetapi dibunuh oleh 3 tembakan dari polisi setempat. White meninggal hari berikutnya setelah menolak pengobatan karena keyakinannya sebagai seorang saksi Yahweh. Petugas juga menemukan bom molotov, panggangan, dan pembuka surat plastik dalam kantong kertas yang dijatuhkan White selama serangan, dan telah diputuskan bahwa penembakannya dibenarkan. Penembakan Bandara Florida tertangkap pada kamera. Rekaman kamera keamanan telah menunjukkan saat mengerikan ketika seorang veteran perang Irak melepaskan tembakan mematikan di Bandara Fort Lauderdale pada hari Jumat. 5 orang tewas dan sedikitnya 13 orang lain terluka ketika penembak berusia 26 tahun, Esteban Santiago, menarik pistol dari pinggangnya dan mulai menembak tanpa pandang bulu. Rekaman didapatkan oleh TMZ. Video menunjukkan Santiago berjalan santai melalui area pengklaiman bagasi dari Terminal 2 di Bandara Udara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, sebelum mengeluarkan pistol dan menarik pelatuk. Penumpang yang ketakutan dapat dilihat melarikan diri dan merunduk mencari perlindungan, sementara Santiago melanjutkan serangan mengerikan. Santiago bepergian dari Anchorage ke Minneapolis pada Kamis malam. Ia kemudian terbang ke Fort Lauderdale, mendarat pada hari Jumat sore. Setelah tiba, Santiago mengklaim tasnya dan pergi ke toilet, di mana ia mengambil pistolnya dan mengisinya. Mantan tentara cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat mulai menembaki orang-orang di area pengklaiman bagasi. Orang-orang yang ketakutan berlari menyelamatkan diri, dan akhirnya pria bersenjata berhenti menembak setelah ia kehabisan peluru. Saksi mengatakan Santiago melemparkan senjatanya ke tanah dan berbaring setelah tembakan berhenti. Menurut pengaduan kriminal yang diajukan oleh Jaksa Federal, Santiago telah mengaku melakukan serangan. Santiago berada dalam pengawasan FBI dan baru berbicara dengan agen minggu lalu ketika ia mengatakan bahwa pikirannya dikendalikan oleh intelijen Amerika Serikat. Pihak berwenang masih berusaha untuk mencari motif penyerangannya. Santiago sekarang menghadapi 3 tuduhan federal, di mana semuanya membawa kemungkinan hukuman mati. Lusinan tewas dalam serangan teror terkoordinasi di bandara dan metro di Brussels. 2 lusinan orang tewas setelah serangkaian serangan bom bunuh diri di bandara dan stasiun metro di ibu kota Belgia pada hari Selasa. Serangan dimulai tak lama sebelum pukul 8 pagi hari Selasa di Airport Zaventem di Brussels. Saksi mengatakan setidaknya 1 ledakan terjadi di dekat meja check-in maskapai penerbangan Amerika. Laporan awal media mengatakan korban tewas di bandara setidaknya 11 orang dan banyak lagi terluka. Sekitar 75 menit kemudian, bom mengguncang stasiun metro Melbeek, membunuh sebanyak 15 orang. Serangan teror membuat pengamanan kota. Perdana Menteri Belgia Charles Michel memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan yang tidak perlu. Drone bertabrakan dengan pesawat di Bandara London. Pesawat komersial bertabrakan dengan sebuah drone dekat Bandara Heathrow, London, dalam apa yang mungkin insiden pertama dari jenisnya di negeri ini. Penerbangan British Airways menuju London lepas landas dari Jenewa pada hari Minggu pagi. Airbus A320 sedang mendekati Bandara Heathrow sekitar tengah hari ketika sebuah drone menabrak bagian depan pesawat.
Pesawat mendarat dengan aman, tak satu pun dari 132 penumpang dan 5 awak terluka. Ada 6 laporan insiden drone diterbangkan di area Bandara Inggris sejak Agustus tahun 2015. 4 diantaranya adalah tabrakan yang serius. Menerbangkan drone dekat bandara dilarang oleh otoritas penerbangan sipil. Hal itu juga merupakan tindak pidana karena membahayakan keselamatan pesawat terbang. Penyelidikan polisi sedang berlangsung untuk menemukan orang yang bertanggung jawab mengemudikan drone. Jika ditemukan, dia bisa menghadapi hukuman yang berat termasuk hukuman penjara.